Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Cerita Momo. Dulu, aku mengira pernikahan adalah cerita indah. Tapi di balik senyum manisnya, tersembunyi amarah yang ganas. Di satu detik yang hening, tangan itu terangkat, membawa sakit yang tak pernah kubayangkan. Mereka berdiri membeku, keluarga besarnya tercengang. Selingkuhan itu membusungkan dada. Tapi tahukah mereka? Setetes air mata telah membakar jiwaku, menyulut nyala tekad yang tak bisa dipadamkan. Sekarang, aku bukan lagi korban. Aku adalah badai yang menanti untuk meledak. Saksikan bagaimana Ayla menukarkan sirna air matanya dengan koin kemenangan, menguasai setiap aset, menyapu habis setiap rekening. Ketika malam gelap tiba, maka balas dendamku pun bersinar paling terang. Mari kita lanjutkan membaca dan resapi setiap momen dalam cerita ini. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di channel Cerita Momo. Beri like pada video ini dan tulis perasaan Anda di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, sinar matahari menyusup malu-malu lewat celah jendela kamar besar bergaya minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan. Ayla membuka matanya perlahan. Wajahnya yang lembut memancarkan ketenangan, namun dalam sorot matanya ada semburat kekosongan yang samar-samar terlihat. Ia menatap langit-langit kamar, menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari ini akan baik-baik saja. Atau setidaknya, terlihat baik-baik saja. Dari luar, rumah tangga Ayla dan Raka tampak seperti potret ideal yang sering dibanggakan di media sosial. Rumah mewah, mobil mahal, dan pasangan yang selalu terlihat mesra di depan umum. Namun siapa sangka, di balik senyuman manis dan kata-kata manis yang dilemparkan ke khalayak, Ayla menyimpan luka yang tak terlihat oleh mata. Ayla adalah sosok wanita kuat yang berhasil membangun kerajaannya sendiri. Ia memiliki 3 cabang butik, 1 restoran yang ramai di pusat kota, dan beberapa properti yang ia kelola secara profesional. Meski hidup bergelimang harta, Ayla selalu tampil sederhana, dengan balutan blus putih, celana panjang berpotongan rapi, dan wajah polos tanpa make-up berlebihan. Ia bukan wanita yang suka pamer. Bahkan saat ditanya orang, Ayla sering merendah. Ah, cuma usaha kecil-kecilan kok, bantu-bantu suami. Padahal, kalau mau jujur, hampir semua kebutuhan keluarga berasal dari Ayla. Dari rumah, mobil, cicilan asuransi orang tua Raka, hingga gaji art pun ia yang tanggung. Raka, pria tampan dan karismatik itu, awalnya adalah cinta sejati Ayla. Mereka bertemu di kampus, saat Ayla masih menjual baju dari kosan ke kosan. Raka sering membantu mengantar barang, bahkan memijit punggung Ayla saat kelelahan. Cinta mereka sederhana dan tulus. Setidaknya, dulu. Sayang, kamu sarapan dulu ya, aku udah siapin telur orak-arik kesukaan kamu, kata Ayla, membangunkan Raka yang masih tertidur pulas. Raka hanya bergumam. Nggak lapar? Aku buru-buru meeting. Tanpa menatap istrinya, ia bergegas ke kamar mandi. Dulu, setiap pagi mereka saling peluk. Sekarang, bahkan menyapa pun terasa berat. Ayla diam. Ia tak membantah. Ia hanya memandangi meja makan yang sudah ia tata dengan rapi. Jus jeruk segar, roti panggang, dan 2 gelas kecil berisi vitamin yang selalu ia siapkan untuk Raka. Ayla menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, Raka keluar kamar mengenakan jas biru tua dan parfum mahal. Wangi parfumnya menyengat, berbeda dengan hari-hari biasa. Matanya juga penuh cahaya, tidak seperti biasanya. Meeting di mana sih? Rapi banget, tanya Ayla pelan. Ini urusan penting, jangan banyak tanya deh. Aku bawa mobil sendiri aja, jawab Raka sambil meraih kunci mobil sport yang lagi-lagi dibeli dari rekening Ayla. Ayla hanya mengangguk. Jangan lupa makan siang ya. Raka sudah menutup pintu. Tak ada balasan.
Ayla duduk. Ia menatap makanan yang tersisa. Tak tersentuh. Air matanya menggenang, namun tak jatuh. Ia mengusapnya cepat, lalu bangkit. Jam menunjukkan pukul 9. Ayla tiba di butik barunya yang sedang dalam tahap soft launching. Para karyawannya menyambut dengan senyum ramah. Ia membalas semuanya, memuji satu persatu pekerjaan mereka, meski hatinya sedang penuh luka. Alia, kamu luar biasa. Baru seminggu buka, udah ada pesanan dari selebgram loh. Kata Intan, manajer butiknya. Ayla tersenyum tulus. Semua berkat kerja keras tim, bukan aku sendiri. Kalian hebat. Itulah Ayla. Tak pernah sombong. Tak pernah menganggap orang lain lebih rendah, meski dialah pemilik dan penyokong segalanya. Namun hari itu, ada satu hal yang membuat Ayla gelisah. Ia membuka aplikasi pelacak lokasi di ponselnya, fitur yang pernah diminta Raka aktifkan saat dulu mereka masih saling percaya. Dan ternyata, Raka tidak di kantor. Titik merah itu menunjukkan sebuah lokasi di kawasan Senopati. Sebuah kafe yang terkenal sering jadi tempat kencan rahasia. Ayla mengernyit. Lalu mengabaikan. Tapi hatinya menjerit. Ia tahu, ini bukan pertama kalinya Raka berbohong. Malam harinya, Ayla duduk di ruang tamu sambil menanti. Jarum jam menunjukkan pukul 23.30. Raka belum pulang. Ponsel tidak aktif. WhatsApp hanya centang 1. Saat pintu akhirnya terbuka, Raka masuk dengan aroma alkohol yang samar. Maaf, ketiduran di kantor, katanya tanpa rasa bersalah. Ayla tidak membalas. Ia hanya bangkit dan menuju kamar, meninggalkan suaminya di ruang tamu. Di dalam kamar, Ayla membuka laptopnya. Ia mulai mengakses data rekening bersama mereka, sebuah rekening yang hanya ia yang punya hak penuh, meski selama ini ia biarkan Raka ikut menggunakan. Ayla mengetik sesuatu, lalu menatap layar dengan tatapan kosong. Saldo masih besar. Tapi ada penarikan yang cukup besar beberapa hari ini. Puluhan juta hilang entah kemana. Ayla menutup laptop. Tangannya gemetar. Apa benar kamu sudah bukan lagi Raka yang aku cintai dulu? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Ayla tak langsung bertanya. Ia tidak ingin membuat perang terbuka. Ia ingin mengamati lebih lama, memastikan sebelum mengambil langkah. Namun sorot mata Raka tak lagi bisa disembunyikan. Ia lebih banyak di luar. Lebih sering main ponsel dan tertawa sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia tak lagi menyentuh Ayla, bahkan ketika Ayla mendekat, hanya ingin meraih tangan suaminya. Sore itu, Ayla memberanikan diri bertanya saat mereka makan malam. Raka, kamu masih cinta sama aku? Raka mendongak. Matanya tajam. Pertanyaan apa itu? Aku cuma mau tahu, apa aku masih istrimu? Atau cuma dompet berjalan? Suasana meja makan mendadak dingin. Raka meletakkan sendok dengan keras. Kamu ini kenapa sih? Aku Cape kerja, pulang disambut kayak interogasi. Ayla menunduk. Maaf. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Sesuatu sudah berubah. Dan itu bukan salahnya. Malam itu, Ayla duduk sendiri di ruang kerja rumahnya. Ia membuka file catatan keuangan, dokumen properti, dan semua bukti legalitas. Ia mulai menelusuri kembali seluruh aset yang selama ini atas nama siapa. Satu demi satu, folder dibuka. Dan satu fakta mengejutkan mulai membentuk sebuah pola. Hampir seluruh kekayaan mereka atas nama Ayla. Mulai dari rumah, kendaraan, investasi, hingga rekening tabungan. Semua dengan nama Ayla. Hanya beberapa kartu tambahan atas nama Raka. Ayla menutup map itu pelan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum, bukan karena bahagia. Tapi karena tahu, ketika waktunya tiba, ia akan tahu bagaimana cara berdiri dan membalas.
Baiklah, Raka, jika ini permainan yang kau pilih, maka bersiaplah. Aku akan main dengan aturan yang kubuat sendiri. Sudah hampir 2 minggu Ayla diam. Tidak bertanya, tidak curiga terang-terangan, hanya mengamati. Tapi di balik sikap tenangnya, pikirannya berputar cepat, matanya tajam menilai. Raka semakin menjadi. Dulu, walau sesekali pulang malam, ia selalu memberi kabar. Tapi kini, Ayla tak lagi mendapatkan sekadar aku OTW pulang dari suaminya. Ponselnya kadang mati, kadang aktif tapi tak dibalas. Dan yang lebih menyakitkan, senyum Raka di rumah hilang total, hanya muncul ketika menerima panggilan misterius dengan nama-nama yang disamarkan seperti tim proyek, bos klien, atau urgent. Ayla bukan wanita bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Suatu sore, saat Ayla sedang berada di butik cabang Gandaria City, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Mbak Ayla, saya nggak tahu harus ngomong ke siapa, tapi saya kasihan. Saya cleaning service di Hotel Elvira. Sudah 3 kali lihat suami Mbak masuk ke kamar 708 sama cewek yang beda-beda. Tapi yang terakhir ini, rutin banget datang. Cantik, rambut panjang, suka pakai kacamata hitam. Maaf kalau lancang. Ayla terdiam. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, meski AC butik sedang dingin-dinginnya. Dadanya sesak. Namun bukan karena tak siap, tapi karena ia tahu. Ia sudah mencium aroma kebusukan itu sejak lama. Dan kini, perlahan semuanya mulai terbongkar. Malamnya, saat Raka pulang, Ayla memperhatikan setiap gerak-geriknya. Parfum Raka berganti, tak seperti biasanya. Lebih tajam, lebih mahal, dan lebih menggoda. Wangi baru ya, parfummu? Tanya Ayla pelan sambil menyuapi diri sendiri di meja makan. Raka melirik sebentar. Oh iya, dapat hadiah dari klien. Ayla mengangguk. Klien? Perempuan? Loh, kok nanya gitu sih? Raka menyandarkan tubuh di kursi, defensif. Ayla tersenyum manis. Nggak apa-apa, cuma penasaran. Soalnya, wanginya manis banget. Biasanya kamu lebih suka aroma maskulin. Raka tak menjawab, hanya tertawa kecil dan mengalihkan topik. Di dalam hati Ayla, ada amarah yang tertahan. Tapi ia memilih mengalah, untuk saat ini. Karena ia sedang menunggu semua bukti terkumpul. Ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan emosi, tapi dengan kehancuran perlahan-lahan. Keesokan harinya, Ayla menemui sahabat lamanya, Vina. Wanita cerdas yang kini bekerja sebagai investigator swasta. Dulu, Ayla pernah membantunya membuka usaha kecil di Bali. Kini Vina berutang budi, dan siap membantu sahabatnya kapanpun. Gue butuh lo, Vin. Cari tahu siapa cewek itu. Siapapun perempuan yang deket sama Raka akhir-akhir ini. Gue nggak butuh gosip, gue butuh bukti. Vina menatap Ayla dengan serius. Lo siap, Aye? Siap untuk lihat kenyataan paling menyakitkan? Ayla mengangguk, tak ragu. Aku nggak takut lagi sama luka. Yang aku takutin, kalau aku membiarkan diriku terus disakiti tanpa perlawanan. 3 hari kemudian, Vina kembali membawa berita. Nama ceweknya, Dinda. Dinda Rahayu. Dia mantan rekan kerja lo di butik yang pertama. Ayla nyaris menjatuhkan cangkir kopi di tangannya. Dinda? Yang dulu pernah magang 6 bulan itu? Vina mengangguk. Yap. Dan dia yang sekarang rutin ketemu Raka di Hotel Elvira. Gue punya fotonya. Vina menyerahkan selembar kertas berisi cetakan foto candid. Terlihat jelas, Raka dan Dinda berjalan berdampingan masuk ke hotel. Tangan Raka memegang pinggang Dinda, sementara wanita itu tertawa manja. Ayla terdiam. Ia menatap foto itu lama sekali. Sekilas, tangannya gemetar. Tapi hanya sebentar. Aku tahu dia pernah suka sama Raka dulu.
Tapi aku nggak nyangka dia sekejam ini. Vina mengusap punggung sahabatnya. Lo tahu, Aye, lo bisa balas. Dan dunia harus tahu, siapa Ayla sebenarnya. Ayla menatap sahabatnya dengan mata tajam. Belum saatnya, Vin. Aku pengen mereka pikir aku nggak tahu apa-apa. Biar mereka lengah, dan ketika saatnya tiba, boom, aku robohkan semuanya. Hari-hari berikutnya, Ayla memainkan peran sempurna sebagai istri yang polos dan setia. Ia tetap masak, tetap menyapa Raka dengan lembut, tetap bertanya, kamu capek enggak? Dengan senyum di wajah. Raka semakin jumawa. Ia merasa aman. Bahkan mulai lebih sering pulang larut, sesekali tidak pulang dengan alasan urusan luar kota. Tapi Ayla tahu semuanya bohong. Di balik ketenangannya, Ayla sudah merekam semua bukti. Vina terus mengirim foto, video, bahkan rekaman suara dari lobi hotel, hingga panggilan mesra mereka di restoran. Semua disimpan rapi di folder khusus. Raka hancur. Suatu malam, Ayla memasuki ruang kerja rumah. Ia membuka folder dokumen yang selama ini tidak pernah disentuh Raka. Di sana tersimpan semua bukti aset mereka. Rumah, mobil, saham butik, rekening deposito, bahkan surat tanah, semuanya atas nama Ayla. Aku yang bangun semua ini, dan aku juga yang bisa menghancurkannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar. Raka sedang bicara di telepon. Ayla berjalan pelan, berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Kita sabar dulu ya sayang. Iya, nanti kalau semua udah di tangan aku, kita bisa hidup enak. Dia itu bodoh, nggak sadar apa-apa. Semua aset masih atas nama dia, tapi dia kasih aku akses. Percaya buta. Ayla menahan napas. Suara tawa Raka terdengar lagi. Iya, sebentar lagi dia bakal gue tinggal. Cuma tunggu waktu yang pas. Dek. Ayla menutup mulutnya sendiri. Matanya panas. Dada berdegup keras. Tapi, ia tidak menangis. Ia kembali ke ruang kerjanya, duduk dengan punggung tegak. Tangannya mulai mengetik email pada pengacaranya. Saya ingin semua akses rekening saya ganti password, dan pastikan tidak ada satupun yang bisa digunakan tanpa otoritas saya. Lakukan besok pagi. Malam itu, Ayla menatap pantulan dirinya di cermin. Kalau ini harus jadi perang, maka aku akan menang. Bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran. Ia tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, ia mengucap satu kalimat yang akan jadi mantra hidupnya ke depan. Aku tidak akan jadi korban. Aku adalah akhir dari semua yang menyakitiku. Bab 3. Dikhianati oleh dua orang terdekat. Matahari baru saja terbenam ketika Ayla duduk sendirian di balkon lantai 2 rumah mereka. Di tangannya, secangkir teh hangat yang nyaris tak tersentuh. Udara malam yang biasanya menenangkan justru terasa menusuk dingin malam ini. Tatapannya kosong, namun hatinya bergemuruh. Ia memandangi layar ponselnya. Di sana, sebuah foto terbuka. Terlihat Dinda dan Raka sedang makan malam di restoran rooftop mewah. Bukan hanya makan malam biasa. Tangan Dinda menyuapi Raka, dan lelaki itu tersenyum manja. Dinda, teman lama Ayla. Dulu, saat Dinda mengalami kesulitan ekonomi karena ayahnya sakit, Ayla lah yang membantunya. Ia memberikan pekerjaan sebagai asisten butik. Ia bahkan menampung Dinda di rumah selama beberapa bulan. Dan sekarang, Dinda adalah pelakor yang menghancurkan rumah tangganya. Ayla memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosi yang mendidih. Tapi tak bisa. Air mata itu jatuh juga. Namun bukan karena lemah, melainkan karena kecewa. Karena dua orang yang paling ia percaya ternyata adalah dua pisau yang paling dalam menusuknya dari belakang. Keesokan harinya, Ayla sengaja mendatangi butik pusat. Ia tahu Dinda kadang masih datang ke sana, pura-pura main sebagai mantan anak magang. Benar saja, di ruang lounge karyawan,
Dinda sedang duduk bersama dua staf lama. "Oh, Mbak Ayla. Kangen banget," seru Dinda manis, berdiri dan langsung memeluk Ayla. Ayla tersenyum. Senyum paling palsu yang pernah ia berikan seumur hidupnya. "Dinda, kamu tambah cantik ya sekarang. Beda banget dari dulu." "Hehe, masa sih Mbak? Pasti karena udah nggak magang, jadi lebih merdeka." Ayla menatapnya dalam-dalam. Tatapan penuh arti, tapi Dinda tampaknya tidak sadar, atau pura-pura tidak peduli. Dalam hati, Ayla ingin berteriak. Ingin memaki. Ingin mencakar wajah manis itu. Tapi ia tahan. Ia hanya perlu waktu. Dan saat waktunya tiba, semua ini akan dibalas tuntas. Malam itu, Ayla duduk bersama Vina di sebuah kafe rahasia yang biasa digunakan untuk pertemuan penting. Vina meletakkan sebuah amplop besar di atas meja. Ini semua lengkap. Transkrip telepon, rekaman CCTV hotel, bukti transfer dari rekening kamu ke Raka yang dipakai buat nyenengin si Dinda. Termasuk jam tangan seharga 50 juta yang dikasih Raka ke dia, padahal duitnya dari kamu. Ayla menatap semua itu dengan mata berkaca. Tapi tidak menangis. Ia sudah lewat fase itu. Bisa dicetak rangkap 3? Buat pengacara? Ayla mengangguk. Dan satu lagi, untuk keluarga besar Raka. Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka hina selama ini. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima undangan ulang tahun Ibunda Raka. Acara akan digelar di rumah besar keluarga Raka. Seluruh keluarga besar, dari sepupu sampai tetangga lama, akan hadir. Biasanya, Ayla yang mengatur semua, makanan catering, souvenir, bahkan anggaran dana. Tapi tahun ini, semua didiamkan. Dan Ayla tahu, ini bukan karena lupa. Tapi karena sudah ada perempuan baru yang menggantikan peran itu. Ia tahu. Ia siap. Bahkan ia memutuskan datang. Dengan satu tujuan, melihat langsung siapa saja yang berani menghinanya saat ia diam, dan membiarkan mereka terkejut, perlahan. Hari itu pun tiba. Ayla mengenakan kebaya abu-abu elegan, rambut disanggul sederhana. Ia tak membawa banyak perhiasan, hanya satu cincin berlian kecil di jari manisnya. Hadiah dari dirinya sendiri, bukan dari suami.